Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Stinjak Family Project. Mau bikin video cara memilah sampah. Jadi ini sebenarnya kegiatan sehari-hari aku bareng suamiku memilah sampah. Jadi setiap hari rata-rata sampahku seperti ini ya. Ada sampah bekas makan yang nggak habis, kemudian ada sampah rumah tangga yang biasa kita bikin untuk masak, sisa sayuran apa segala macam. Jadinya kayak gini. Nah, kita bakal pilih sampah organik sama non organik yang kira-kira bisa kita gunakan. Nah, ini adalah sampah gabungan guys, antara organik sama non organik. Jadi aku pilih dulu sampah organik sama non organiknya. Sampah organik kayak ini ya, sisa sayur masih bisa dikonsumsi sama hewan kayak ayam atau bebek. Nah, kita jadiin satu di sini. Sayur basi juga sebenarnya masih bisa dikonsumsi sama hewan, jadi bisa kita gabungin sama nasi aku ini. Nah, kemudian ini ada sampah plastik. Sampah plastik kita pisahkan dengan sampah basah atau sampah organik. Nah, ini kita ambil sampah plastiknya, kita jadikan satu sampah plastiknya guys. Sampah plastik juga, sampah plastik yang masih layak digunakan, kayak misalnya kantong plastik warna hitam yang kotor ini masih bisa layak digunakan. Biasanya keluarga aku gunakan. Nah, ini tinggal kita cuci aja pakai air sabun sama air mengalir, terus kita jemur. Jadi nggak langsung aku buang ya, jadi aku masih menggunakannya lagi, masih berfungsi. Nanti kalau misalnya plastiknya kayak udah rapuh, udah koyak, nah baru itu aku nggak gunakan lagi. Nah, untuk sampah-sampah plastik yang udah koyak gini, terus bentuknya kecil kayak gini, nah ini kan nggak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, teman-teman bisa bikin ecobrick. Jadi ecobrick itu kayak sampah-sampah plastik yang kotor kayak gini, kalian bersihin, kemudian dikeringin, dimasukin ke dalam botol aqua. Nah itu tapi sebelumnya ini digunting dulu kecil-kecil kayak gitu. Nanti aku tunjukin ya fotonya. Nah, ini tadi sampah nasi sisa, kemudian ada sampah sayur. Ini aku jadiin satu, bakal dikasih ke ternak. Ini bakal suamiku yang bakal ngasih ke ternak ya guys. Organik yang lainnya yang nggak bisa dikonsumsi sama hewan, kita bisa bikin dia jadi kompos. Nah, ini aku buat kompos sedikit dari styrofoam. Jadi kalau misalnya dia udah panen, bisa kita kasih ke tanaman-tanaman kita. Kalau udah penuh, jangan khawatir, ini kita bisa kompos ke tanamannya langsung. Nah, nanti aku tunjukin ya guys. Ini kita buang dulu sebagian sampah. Jadi ini bisa kalian buat di rumah. Kalau misalnya ada kotak styrofoam atau box yang nggak kena air, tinggal diisi tanah, kemudian kotoran sapi, baru dikubur deh kayak tadi, kubur sampah organik. Kompos ini bisa kita panen setelah 2 bulan. Kalau misalnya agak kering, tinggal kita siram sama bekas air cucian beras. Misalnya di rumah nggak ada tempat untuk bikin kompos, tapi kalian punya tanaman polybag yang udah ada tanamannya, nah sisa sampah organiknya bisa ditanam di polybag yang ada tanamannya. Ya, jadi aku gali tepinya, jadi tanamannya bakal makin subur. Kita masukin sisa sampah organiknya. Lagi ini biarin aja, kita kubur lagi. Nah, tanaman kita jadi makin tambah subur. Untuk sampah minyak jelantah ini aku kumpulin dulu dalam botol. Nah, minyak jelantah ini nanti kalian bisa buat jadi sabun minyak jelantah kayak gini, seperti ini.
Ini adalah sabun yang saya buat dari minyak jelantah. Ini bisa kita gunakan untuk kayak cuci lantai, bersihin lantai, kemudian cuci lap-lap kaki atau lap-lap yang berminyak. Bisa kita gunakan sabun dari minyak jelantah. Ya, udah nonton video kami yang ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dukung terus channel kami supaya makin berkembang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.